Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Mulai tanggal 22 tepatnya hari Senin 2021 kurang lebih jam 5 sore kami berangkat dari Jakarta ke Cilegon dengan tujuan membangun rumah misi atau posko untuk misi. Namun sampai sekarang belum kami dapatkan, jadi kami sudah nginap di hotel ini 2 hari. Bayangkan ya, satu malam itu 400.000 2 hari. Dan kami akan berlanjut terus melayani di sini sampai Tuhan nanti tunjukkan apa yang harus kami buat lagi. Tetapi walaupun kami belum dapat tempat untuk kami kos atau kontrak, kami tetap terus melayani. Dan lihatlah, salah satu keluarga yang kita layani, kita kunjungi rumahnya. Inilah dia. Kami sekarang sudah tiba di tempat pelayanan yang lain lagi, saudara. Jadi tadi melayani orang Islam, melayani ada satu keluarga yang adiknya stres, tapi memang kendala karena sudah dikasih tahu kita mau datang, jadi adiknya tutup pintu. Dan sekarang kita melayani satu keluarga lagi, saudara. Kita mau turun. Oke, Tuhan berkati. Ya, saya ambil tas dulu. Ya, lah kau sana kau kemari. Ya, ambil tas dulu, saudara. Oke. Ya, agak digang sedikit sih ya. Kita akan jalan ya. Agak lumayan lah, kira-kira 100 meter apa 200 gitu. Nah, kita sudah tiba di tempatnya. Salam. Ya, salam. Oh ya, masuk ya. Oke. Buka aja gak? Soalnya kok di kamar kan? Gimana Pak? Nanti di situ kan ngomong. Kamar aja ya? Iya. Apa langsung Pak kamar? Boleh juga. Hah? Oh iya. Mati aja kali. Iyalah. Kita pas dulu. Biar sehat. Iya. Nah, ada kok. Ibu apa namanya? Nama saya Iin Kartina. Ya kita doa ya. Iya. Ya Allah, dalam Yesus Tuhanku, Juru Selamat, saya percaya Dia membutuhkan keselamatan, Dia membutuhkan kedamaian, Dia membutuhkan kegembiraan di hatinya. Dalam situasi kondisi bekerja di tempat ini, tentu tidak ada cara lain kecuali dia mengalami Yesus secara pribadi sehingga dia bisa menikmati damai. Ya Allah, Engkaulah yang telah dia sembah, tetapi keselamatan tidak mungkin ditebus oleh amalnya karena amalnya terbatas dan juga kebaikannya terbatas. Tidak mungkin dia bisa menebus dosanya dengan amalnya. Dia butuh anugerah, dia butuh kasih-Mu ya Allah. Lewat Yesus Kristus Tuhan, lewat penebusan dia bisa menang. Dia bisa terlepas dari kutuk dosa, kutuk maut, dari kutuk neraka, sehingga dia tidak dihukum. Dia tidak lagi disiksa. Dia memiliki kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati hidupnya, karena dia sudah menikmati engkau, mengalami engkau. Biarlah dia cinta Yesus, mengasihi Yesus. Kalaupun ke depan nanti mungkin ada tantangan, kesulitan, rintangan dari orang-orang tertentu yang tidak senang, tapi dia boleh tetap
mengalami Yesus, menikmati Yesus dalam hidupnya, sehingga setiap waktu dia menyembah memuji-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Apa yang Ibu rasain? Tenang. Tenang. Amin. Pak, makasih ya Pak. Yo. Lagi gosok. Yo. Nah, ya, tunduk kepala, kita doa ya. Ya Allah, saya percaya mereka adalah hamba-Mu, mereka ciptaan-Mu, mereka milik-Mu. Mereka ada di sini bukan karena mereka lebih hina dari yang lain, tapi mereka ada di sini. Ini semua ada maksud Tuhan, supaya di lain waktu mereka dapat merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka butuh keselamatan. Mereka butuh pengampunan dosa. Mereka butuh, ya Allah, kebaikan-Mu. Karena amal saleh kami tidak cukup untuk menebus dosa kami. Amal saleh kami pun tidak bisa kami anggarkan untuk kami bisa menyogok Tuhan. Karena kami tahu kami semuanya orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Kami butuh pengampunan. Kami butuh pengampunan. Karena itu kami berdoa. Kami berdoa terusus hamba-Mu, berdoa buat mereka supaya Allah Engkau menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Saya percaya hanya lewat penebusan Yesus Kristus, hanya lewat darah dan lewat bilur Yesus mereka menang dan selamat, terlepas dari coronavirus. Karena saya percaya Tuhan Yesus, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh kebaikan-Mu lah mereka memperoleh hidup yang kekal. Karena kekuatan kami tidak mungkin bisa menyelamatkan kami, kebaikan kami pun terbatas, bahkan amal saleh kami kurang. Kami butuh keselamatan lewat penebusan, lewat Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat mereka semua. Engkau hidupin mereka di sini, Engkau pimpin mereka di sini, supaya mereka dapat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka, karena mereka adalah milik-Mu. Aku memberkati mereka Tuhan. Berkati ibu ini, berkahi dia. Berkahi dia di dalam nama Yesus. Berkahi dia. Berkahi ibu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Berkahi dia, berkahi dia. Berkahi anak ini di dalam nama Yesus. Anak ini Tuhan berkahi di dalam Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu mengalir atas mereka. Terusus mereka sudah mengalami Yesus. Mereka sudah menerima keselamatan dari Yesus. Sekali waktu nanti mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan mereka, yang mengucilkan mereka, yang menjelek-jelekan mereka, tapi mereka tetap menang dalam tantangan. Mereka tetap adalah milik-Mu Yesus. Karena kami percaya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Gimana Bu? Sehat? Nggak ada corona ya? Coronavirus sehat ya? Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan sekasih kami sekarang ada di Cilegon. Dan tadi kita sudah melayani beberapa orang, dan Anda melihat sendiri langsung apa yang kami lakukan buat mereka. Mereka mungkin dianggap beberapa orang hina, dan beberapa orang menganggap lebih mulia dari mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak memberi makan bagiku, kalau engkau tidak memberi minum bagiku, kalau engkau tidak memberikan pakaian bagiku, kalau engkau tidak melihat aku di penjara, engkau tidak layak untuk menerima kerajaan surga. Dan orang itu berkata, kapan aku melihat engkau telanjang Tuhan? Kapan aku melihat kau di penjara? Kapan aku melihat kau kelaparan, tidak aku kasih makan, dan seterusnya, dan bla bla bla. Tapi Yesus bilang, ketika engkau tidak melakukan kepada yang hina ini, engkau tidak melakukan bagiku. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam pandemik ini, mari kerjasama untuk mendukung, menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Terlebih terkhusus keselamatan mereka. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita harus beritakan itu kepada mereka. Tetapi jangan salah saudara, mereka juga butuh makan secara jasmani. Kita bantu mereka, karena mereka tidak perlu yang namanya dipaksa, tetapi mereka membutuhkan belas kasihan kita. Dia memerlukan belas kasihan kita. Aku berdoa buat kalian
semua dimanapun kalian berada. Yang subscribe, yang belum subscribe, yang sudah mendukung pelayanan kami, aku berdoa Tuhan Yesus, Kau jamah mereka, Kau urapi mereka. Terlebih terusus yang sudah mendukung pelayanan, dana-dana Tuhan berkati berlipat kali ganda, supaya mereka berbicara kepada teman-teman mereka waktu mereka mendukung kami tidak menjadi miskin, waktu mereka mendukung kami tambah diberkati. Begitu juga yang belum mendukung dana, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Di lain waktu mereka akan mendukung kami. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.